Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, absensi pada hari ini silahkan absensi di chat kolom komentar ya teman-teman. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa diminta untuk memahami apa pengertian dari perdagangan internasional. Yang kedua, siswa diminta untuk memahami apa manfaat dari perdagangan internasional. Yang ketiga, siswa diminta untuk memahami apa saja faktor pendorong perdagangan internasional. Dan yang terakhir, siswa diminta untuk memahami sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Ada yang tahu nggak sih apa itu perdagangan internasional? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk yang dimaksud ini bisa antar perorangan, individu dengan pemerintah, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, perdagangan internasional ini bisa dilaksanakan dengan baik apabila kedua belah pihak negara menyepakati adanya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan finansial. Jika suatu negara mengekspor barang ke luar negeri, pastinya negara tersebut akan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan yang dimaksud ini bisa dengan memperoleh keuntungan finansial, material, dan bisa juga dengan melakukan kerjasama atau silaturahmi antara kedua negara atau tiga negara. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu memperoleh barang yang tidak tersedia. Maksudnya adalah masyarakat bisa memperoleh barang atau jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Dengan cara apa? Negara tersebut bisa mengimpor barang dari luar negeri. Nah, yang ketiga yaitu terciptanya hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Hubungan bilateral ini adalah hubungan kerjasama internasional yang melibatkan dua negara. Sebagai contoh, negara Indonesia dan negara Malaysia. Kedua negara ini melakukan hubungan kerjasama dengan baik. Nah, apa saja sih yang didapatkan kedua negara tersebut? Bisa mendapatkan keuntungan, kerjasama yang baik, dan silaturahmi yang baik juga. Selanjutnya yaitu hubungan multilateral. Hubungan multilateral ini adalah hubungan kerjasama internasional yang melibatkan tiga negara atau lebih. Sebagai contoh apa sih? Sebagai contoh, negara Indonesia, negara Malaysia, dan negara Thailand. Nah, ketiga negara ini akan melakukan perdagangan internasional. Tetapi ada satu negara yang belum menyepakati adanya perdagangan internasional ini. Nah, oleh sebab itu perdagangan ini belum bisa dikatakan sebagai perdagangan internasional yang baik. Karena apa? Karena masih ada satu negara yang belum menyepakatinya. Oke, yang selanjutnya yaitu manfaat yang terakhir. Yang terakhir ini adalah transfer teknologi. Negara maju akan menghasilkan alat-alat yang canggih yang nantinya akan dikirim ke negara berkembang. Sebagai contoh, negara maju ini sebagai contohnya adalah negara Singapura. Nah, negara Singapura ini memiliki alat-alat yang canggih seperti mesin. Nah, sedangkan untuk negara berkembangnya ini adalah negara Indonesia. Nah, negara Singapura ini akan mengirimkan mesin ini ke negara Indonesia. Untuk apa? Nah, di negara Indonesia ini nantinya mesin ini akan dipergunakan dengan baik. Nah, apabila negara maju ini membantu atau mengirimkan
alat-alat yang canggih ke negara berkembang ini, pastinya kegiatan produksi ini akan berjalan dengan efektif dan efisien. Yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara pastinya memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, negara Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Seperti apa sih? Minyak bumi, karet, batu bara, timah, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi negara Indonesia ini belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Nah, hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan baku atau bahan mentah ke negara lain untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Yang kedua yaitu penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan alat teknologi yang canggih untuk membuat produk sendiri seperti mobil, handphone, dan lain sebagainya, pembuatannya akan menghabiskan biaya yang sangat mahal. Nah, apabila kita ingin membeli bahan atau barang tersebut seperti mobil maupun handphone, alangkah baiknya kita membeli di negara pembuatannya yang asli. Karena apa? Bisa menghemat biaya dan tidak mahal. Yaitu sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan hasil produksi. Perbedaan hasil produksi setiap negara pastinya juga akan berbeda-beda. Sebagai contoh, negara Indonesia memiliki atau menghasilkan produk mesin, sedangkan negara Malaysia juga memproduksi mesin juga. Tetapi kedua negara ini pastinya memiliki kriteria atau manfaat yang tersendiri bagi negara tersebut. Nah, yang kedua yaitu perbedaan harga barang. Harga barang di suatu negara atau suatu wilayah pastinya bervariasi. Nah, perbedaan barang ini atau perbedaan harga ini pastinya memiliki keuntungan yang tersendiri bagi negara yang berkaitan.
Baik, setelah menyelesaikan materi pada hari ini, Ibu akan memberikan 2 soal untuk 2 kelompok. Yang pertama yaitu apa saja faktor pendorong perdagangan internasional. Yang kedua yaitu perdagangan internasional bisa dilaksanakan dengan baik atas dasar kesepakatan siapa? Oke, untuk jawaban dari soal tersebut bisa dijawab di kolom komentar ya anak-anak. Terima kasih. Hari ini sudah Ibu jelaskan dengan baik. Hari ini kita juga akan mereview materi tentang perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud ini bisa antar perorangan, individu dengan pemerintah, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, yang kedua yaitu manfaat perdagangan internasional. Manfaat yang pertama yaitu memperoleh keuntungan finansial. Bagi suatu negara yang ekspor barang ke luar negeri, pastinya akan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan yang dimaksud ini bisa berupa keuntungan finansial dan keuntungan material. Manfaat yang kedua yaitu memperoleh produk yang tidak tersedia. Masyarakat bisa mendapatkan barang atau jasa yang tidak tersedia di dalam negeri dengan cara mengimpor barang tersebut dari negara lain. Yang ketiga yaitu terciptanya hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Hubungan bilateral adalah hubungan kerjasama internasional yang melibatkan 2 negara. Sedangkan hubungan multilateral adalah hubungan kerjasama internasional yang melibatkan 3 negara atau lebih. Hubungan bilateral dan hubungan multilateral ini pastinya akan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, manfaat yang terakhir yaitu transfer teknologi. Bagi negara maju akan menghasilkan alat-alat canggih yang nantinya akan dikirim ke negara berkembang. Dengan demikian, kegiatan produksi ini akan berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, materi yang terakhir atau yang keempat yaitu sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan hasil produksi. Nah, setiap negara pastinya akan menghasilkan atau memproduksi hasil yang berbeda-beda. Nah, untuk yang kedua yaitu perbedaan harga barang. Nah, harga barang di suatu negara atau di suatu wilayah ini pastinya bervariasi. Tetapi harga barang ini pastinya akan memberikan keuntungan tersendiri dari negara itu. Nah, ini tadi review yang dapat Ibu sampaikan kepada anak-anak semuanya. Apakah ada yang ditanyakan? Itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai perdagangan internasional. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.